Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang apakah kamu bisa move on dari dia. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kamu tuh masih mikirin dia gitu. Kamu tuh kayak ngerasa kamu tuh nggak bisa move on dari dia gitu. Kamu selalu inget dia gitu, kamu nggak bisa bener-bener lupa banget sama dia. Di sini kita akan lihat ke depannya apakah kamu itu bisa move on dari dia ya. Kita akan lihat prediksinya. Oke, jika readingan ini loh di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apakah kamu bisa move on dari orang yang saat ini mungkin masih kamu pikirkan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini tuh baru selesai hubungan, atau mungkin kamu tuh baru ditinggalkan, atau mungkin kamu baru dihianati gitu. Jadi kamu tuh kayak berpikir, kamu tuh selalu mikirin dia gitu. Kamu masih sering menangis, mungkin ya. Kamu mungkin sering kayak berharap dia bisa kembali lagi, balik lagi sama kamu gitu. Dan kamu tuh kayak bertanya-tanya, apakah kamu tuh bisa cepet move on dari dia gitu. Apakah kamu bisa ngedapetin pengganti dia? Jawabannya bisa. Asal ada kemauan dari kamu melepaskan dia saat ini gitu. Kamu tuh belum ada kemauan di sini gitu. Kamu masih berharap. Mungkin rasa cinta, rasa sayang kamu tuh udah sebuah menjadi pengharapan yang membuat kamu merasa kamu nggak akan bisa move on dari dia. Pengharapan itu tadi, sayang, cinta udah berubah menjadi pengharapan. Ternyata dia seperti itu, pengharapan kamu gagal. Tapi kamu masih berharap di sini bahwa dia tuh akan datang lagi sama kamu, dia akan hadir lagi, dia akan memperbaiki hubungan lagi, dan kamu itu nggak bisa move on dari dia karena pengharapan itu tadi. Sebenarnya di sini ketika kamu saat ini, atau mungkin hubungan kamu sama dia saat ini tuh selesai ya. Di sini tuh sebenarnya ada seperti perjuangan dia untuk kembali sama kamu nantinya yang aku lihat ya. Nah, di sini dia itu masih kayak belum bisa ngelupain kamu seperti sama persisnya kamu gitu. Jadi kalian itu awalnya mungkin saling cinta, saling sayang gitu. Cuma mungkin konflik atau perdebatan kamu itu pembahasan tentang hubungan. Mungkin hubungan kamu sama dia itu kayak nggak ada kejelasan, kamu sering digantung gitu, kamu sering nggak dikasih kepastian gitu. Padahal terlihat bahwa dia tuh cinta, dia sayang sama kamu gitu. Kamu pun melihatnya seperti itu, sama seperti diri kamu gitu. Cuma itu tadi, selalu konflik ketika kamu menanyakan gimana hubungan ini gitu, gimana selanjutnya hubungan ini gitu. Selalu ada perdebatan atau konflik ketika kamu menanyakan hubungan ini serius atau tidak gitu, sampai ke jenjang yang menikah atau tidak. Selalu seperti itu kamu menanyakan sama dia gitu, tapi dia selalu menggantung kamu gitu ya. Jadi sebenarnya kamu itu bisa move on dari dia asal ada kemauan dari diri kamu dan pengharapan kamu tentang hubungan sama dia itu selesai. Jadi kalaupun dia hadir lagi, dia kembali berjuang untuk ngedapetin hati kamu lagi, ya kalian sama-sama kamu memberikan kesempatan, ya kamu nggak akan bisa move on dari dia gitu. Jadi kamu tuh kayak menunggu di sini, menunggu dia tuh hadir. Memang dia akan hadir lagi di sini, memang dia akan kembali lagi sama kamu ya. Karena setiap konflik, setiap masalah, setiap perdebatan, dia tuh pasti akan datang komunikasi lagi, dia akan meminta maaf, kembali lagi seperti itu gitu. Kamu sudah berkali-kali memberikan kesempatan sama dia, bahkan kamu tuh udah di titik yang capek banget gitu ngelihat dia sifatnya tuh tidak berubah-ubah gitu, seperti itu aja berputar terus gitu, kayak roda gitu, nggak akan pernah ada baiknya gitu. Kayak nanti datang terus pergi, nanti datang terus pergi, seperti itu terus membuat kamu tuh lelah saat ini gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh bisa move on
on tanpa dia. Kamu bisa lebih cepat move on dari dia ketika kamu memutuskan selesai pada hubungan ini gitu. Kamu akan bahagia bersama orang lain, kamu bisa menemukan orang yang lebih cinta, tulus sama kamu. Tapi itu tadi, yang akan menghancurkan diri kamu itu karena pengharapan kamu yang terlalu besar gitu. Jadi kalau memang kamu masih berharap, kamu masih menunggu dia, kamu masih yakin lah gitu dia akan kembali gitu, kamu masih yakin lah gitu, itu tadi yang membuat kamu nggak bisa move on. Sebenarnya bisa untuk move on, tapi dari diri kamu sendiri. Kalau kamu punya komitmen pada diri kamu, kalau kamu punya keinginan atau kemauan, ya bisa. Cuma move on itu memang butuh waktu ya, tidak langsung besok putus, besoknya kamu langsung move on, nggak seperti itu gitu. Semuanya pakai proses, mungkin 1 minggu, 1 bulan, kamu nggak bisa ngelupain dia karena mungkin terlalu banyak kenangan, terlalu banyak kebahagiaan atau sama-sama, dia terlalu terlihat sayang banget, cinta banget ke kamu. Jadi kamu tuh nggak bisa ngelupain hal itu ya. Memang pakai proses, pakai waktu. Tetapi yang aku lihat proses move on kamu tuh lebih cepat dari dia nanti ketika kamu benar-benar memutuskan selesai pada hubungan ini. Kamu itu menarik, kamu cantik, kamu tampan gitu. Walaupun kamu dalam istilah tipe orang yang tidak memilih ya, kamu tipe orang yang maksudnya tuh kalau cocok sama kamu, ada chemistry ya udah gitu, kamu ngejalani, kamu tipe orang yang seperti itu. Tapi juga kamu bukan tipe orang yang mudah jatuh cinta gitu. Kamu mau deket sama seseorang tapi kamu tidak mau seperti menjalani pacaran, berumah tangga. Kamu hanya ingin deket aja dulu biar orang itu ada nggak tuh kamu chemistry sama orang itu gitu. Walaupun seperti itu dulu, tetapi yang aku lihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih baik dari dia ya. Jadi kamu itu bisa move on dari dia cepet daripada dia. Jadi kalaupun saat ini dia memutuskan hubungan, dia sudah coba sama orang lain, dia nggak akan bisa lepas fokusnya ke kamu gitu. Tetap akan kebayang-bayang kamu, tetap akan terfokus sama kamu. Jadi dia yang akan lebih sulit move on dari kamu daripada kamu gitu. Gitu. Jadi kalau kamu bertanya-tanya, kamu tuh kayak ngerasa nggak akan bisa move on dari dia gitu, kamu nggak bisa karena udah berbulan-bulan kamu terus mikirin dia. Ya karena memang nggak ada kemauan. Kalau kamu ada kemauan, semua itu pasti akan bisa. Usaha dan doa itu tidak ada yang mengkhianati hasil. Semuanya itu dibarengin gitu ya, pasti akan ada hasilnya ketika kamu benar-benar niat gitu, ketika kamu benar-benar ingin lepas gitu. Karena kalau kamu masih terikat, sedangkan kamu hubungannya nggak jelas terus gitu, ya itu tadi, kamu nggak akan pernah bergerak, kamu nggak akan pernah bisa move on gitu. Sedangkan dia mungkin saat ini sudah mencoba untuk move on dari kamu, dia mencoba mencari pengganti kamu, atau mungkin dia sudah dapat pengganti kamu gitu. Dia sudah move on walaupun pikiran dia belum bisa hilang dari kamu, belum bisa terfokus sama kamu. Jadi kayak seberapa banyak pun dia deket sama seseorang, menjalin hubungan sama seseorang, dia tetap susah banget untuk move on sama kamu, karena kamu tuh sebagai sosok yang masih terbaik untuk dia. Jadi kalaupun dia ingin move on, dia harus bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari kamu, orang yang lebih dari kamu gitu. Tapi kalau misalnya dia gak dapetin orang yang lebih dari kamu, lebih baik, lebih spesial, lebih tulus, lebih sayang, lebih mau berjuang, mau berkorban, ya gak akan pernah bisa move on gitu. Malah yang aku lihat kamu yang lebih cepat move on dari dia, asal itu tadi ada kemauan dan usaha dari kamu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak merasa readingan ini untuk kamu gitu, kamu udah di titik yang kayak pasrah gitu, tapi kamu gak bisa move on, kamu masih mikirin dia, kamu masih berharap sama dia. Ya, kalau memang masih 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ya wajar ya. Semuanya pakai proses gitu, nggak bisa langsung gitu. Tapi mencoba untuk membuka hati itu boleh loh. Membuka hati, tetapi jangan terlalu banget percaya sama siapapun gitu. Karena manusia itu sifatnya bisa berkhianat, dan jika ada kesempatan, manusia itu akan berbuat jahat. Jadi tetap hati-hati dalam memilih pasangan. Kalaupun kamu nggak punya chemistry sama pasangan nantinya, tapi kamu ingin ngejalani, is okay gitu. Asal kamu tetap hati-hati ya. Karena namanya manusia ya, kita bukan menjelek-jelekan, tetapi hampir semua seperti itu. Tetap hati-hati. Mau dia baik di depan kamu, mau dia baik di belakang kamu, mau dia jelek, buruk gitu, sering ngata-ngatain kamu di depan atau di belakang, ya tetap hati-hati ya. Karena namanya sifatnya manusia. Jadi kurang lebih seperti itulah readingan kita tentang apakah kamu bisa move on dari dia. Jawabannya bisa, asal ada kemauan dan usaha dari kamu ya. Karena di sini yang kulihat kamu akan yang lebih dulu move on dari dia.
orang yang saat ini mungkin masih terfokus atau mungkin masih kamu pikirkan ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Perlu saya ingatkan, kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi patokan. Semua diserahkan lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 5 zodiak yang cenderung. Tapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya lebih cenderung di 5 zodiak ini, ya. Oke, di sini ada Cancer, Libra, Scorpio, Leo, dan Sagittarius. Aku ulangi ya. Cancer, Libra, Scorpio, Leo, dan Sagittarius. 5 zodiak yang cenderung, tapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih ngerasa belum bisa move on, jalani, ikutin alurnya ya. Percaya, yakin, ada kemauan, ada usaha untuk menerima sosok yang akan datang dalam kehidupan kamu. Buka hati kamu ya. Walaupun belum ada chemistry, setidaknya kamu harus bisa membuka hati dulu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.